Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, dengan hormat kami sebut namanya Ibu Irma SKM MKes dan Ibu Hadi Jalimuddin SKM MKes. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait intermittent fasting. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Nur Aulia Salsabila, yang kedua Regina Ratul Jannah, yang ketiga Mulia Yuki Hairun Nisa, yang keempat Sunarti, yang kelima Nur Safira saya sendiri, dan yang terakhir Sri Yuni Lestari. Nah, di mana di era modern pola makan tinggi kalori dan rendah serat menyebabkan meningkatnya kasus obesitas, diabetes, serta gangguan metabolik lainnya. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai pola makan baru yang dianggap lebih sehat. Salah satunya adalah intermittent fasting. Pola makan ini tidak menekankan pada jenis makanan, tetapi pada pengaturan waktu akan antara makan dan puasa. Saat berpuasa, tubuh beralih menggunakan lemak sebagai sumber energi yang membantu memperbaiki metabolisme dan meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian intermittent fasting. Intermittent fasting adalah pola makan yang mengatur kapan seseorang makan dan kapan tubuh beristirahat dari proses pencernaan. Dalam periode puasa, tubuh mengalami perubahan metabolik dari penggunaan glukosa menuju lemak dan keton sebagai sumber energi. Proses ini membantu memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah, serta mengaktifkan autofagi atau proses alami tubuh dalam memperbaiki sel-sel rusak. Dengan kata lain, intermittent fasting ini membantu tubuh membersihkan diri dan bekerja lebih efisien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi terkait prinsip dan metode. Secara umum, prinsip utama IF atau intermittent fasting adalah mengatur waktu makan tanpa membatasi jenis makanan secara ketat. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain yang pertama yaitu metode 16/8, yaitu puasa selama 16 jam dan makan dalam jendela waktu 8 jam. Yang kedua yaitu 5/2, di mana 2 hari dalam seminggu dilakukan puasa dengan pembatasan kalori, sedangkan 5 hari lainnya makan seperti biasa. Yang ketiga yaitu alternatif day fasting, yaitu berpuasa bergantian setiap hari. Walaupun ada waktu makan, kualitas asupan tetap harus dijaga. Makanan seimbang, kaya serat, protein, dan rendah lemak jenuh tetap menjadi kunci utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan dampak terhadap metabolisme. Intermittent fasting dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memperbaiki metabolisme energi tubuh. Selama puasa, kadar insulin menurun dan hormon pertumbuhan meningkat, yang membantu pembakaran lemak lebih efektif. Pola ini juga terbukti menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah, serta mengurangi stres oksidatif. Yang dengan kata lain, IF membantu tubuh bekerja lebih efisien dalam menggunakan energi dan menjaga keseimbangan metabolik. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya ada manfaat kesehatan fisik. Secara fisik, intermittent fasting dapat membantu menurunkan berat badan, memperbaiki kadar gula darah, dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, proses autofagi yang terjadi selama puasa juga membantu memperlambat proses penuaan serta menjaga kesehatan sel tubuh. Dengan disiplin dan penerapan yang tepat, intermittent fasting membantu meningkatkan energi dan vitalitas tubuh tanpa harus melakukan pembatasan kalori yang ekstrim. Selanjutnya, manfaat kesehatan mental. Dari sisi mental, intermittent fasting juga memberikan pengaruh positif. Puasa membantu menyeimbangkan hormon seperti serotonin dan dopamin yang berperan penting dalam pengaturan suasana hati. Banyak penelitian menunjukkan bahwa intermittent fasting dapat menurunkan stres, memperbaiki mood, serta meningkatkan fokus dan kejernihan berpikir.
Ketika tubuh dalam kondisi puasa, otak juga menggunakan ketong sebagai bahan bakar alternatif yang lebih efisien bagi sel-sel saraf. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya, resiko dilakukan jika tidak tepat. Meskipun memiliki banyak manfaat, IF tetap memiliki resiko jika dilakukan tanpa pengawasan. Puasa yang terlalu lama atau ekstrim dapat menyebabkan hipoglikemia, pusing, gangguan pencernaan, dan kehilangan massa otot. Pada beberapa orang, IF yang terlalu ketat juga bisa menimbulkan stres makan atau gangguan pola makan. Karena itu, sebaiknya pola makan ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, idealnya dengan pendampingan ahli gizi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami, intermittent fasting merupakan strategi makan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan metabolik dan mental. Jika dilakukan dengan benar, pola ini dapat membantu menjaga berat badan, menurunkan risiko penyakit kronis, serta meningkatkan kualitas hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan berbeda, sehingga penerapan IF harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.